concern Pak Presiden itu sekarang sebetulnya adalah penyerapan tenaga kerja. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam forum ini bahwa data ini kalau dilihat dari sektor formal, tapi sektor informal sebetulnya angka ini udah melewati. Contoh penyerapan tenaga kerja, kalau ukurannya adalah KUR, per tahun ini 2025, kita sudah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 8 juta sampai 11 juta. Itu dari sisi tenaga kerja. Namun isunya adalah informal worker. Jadi mereka yang memang masih bekerja di sektor UMKM rata-rata memang informal worker. Nah ini yang lagi mau kita geser dari informal worker ke formal worker. Dan harapan saya disitulah keberadaan teman-teman Kadin nanti bisa ikut dan berpartisipasi dalam menggeser itu. Itu satu. Yang kedua, ini mohon maaf, saya bicaranya agak di luar dari tema. Ini silakan dikritisi kalau yang saya sampaikan ini sedikit agak kontroversi ataupun mungkin kurang pas di mata teman-teman Kadin. Saya sekarang ini udah 1 tahun Mas Anin jadi Menteri UMKM. Mungkin kalau 6 bulan yang lalu saya belum berani ngomong kayak begini. Tapi sekarang saya agak berani karena memang faktanya seperti itu. Di Indonesia ini mau sehebat-hebat apapun supporting pemerintah di bidang pertanian kepada para petani kita, kepada para peternak kita, dan juga khususnya kepada UMKM kita, tapi selama market lapangan yang nggak disterilisasi, nggak akan mungkin bisa. Jadi saya mau sampaikan ini isu yang paling krusial sebetulnya, dan sekarang saya sudah harus mulai berani ngomong seperti ini. Saya bicara sekarang dari sisi UMKM. Kebetulan kalau di sisi UMKM, tren yang paling tertinggi itu sektor fashion. Jadi dari baju, celana itu, baju itu, underwear, outerwear segala macam, sepatu, sendal, kacamata, anting-anting, intinya sektor fashion. Semua itu sekarang didominasi produk itu semua, itu mayoritas semua produk dari luar. Hampir nggak ada tuh produk UMKM yang memang dia bisa survive. Karena lapangan itu dibanjiri dengan produk lokal, produk dari luar. Produk dari luar ini sekarang yang lagi mengemuka ada 2 hal. Nah ini saya mau sampaikan ini, mungkin ini bisa menjadi opportunity bagi teman-teman Kadin, bahwa kita sekarang lagi mau dobrak itu semua. Yaitu ada 2 hal, bahwa maraknya baju-baju impor bekas, dengan masuknya barang white label. Ini 2 ini. Data tahun 2021, baju impor bekas tahun 2021 yang masuk ke Indonesia 7 ton. 2022 yang masuk ke Indonesia 12 ton. 2023 yang masuk ke Indonesia masih sama 12 ton. 2024 baju-baju impor bekas itu yang masuk ke Indonesia 3.600 ton. Jadi bayangkan itu peningkatannya sangat signifikan dari 12 ton di tahun 2023, 2024 naik 3.600 ton. 2025 per Agustus kemarin 1.800 ton masuk lagi. Itu membanjiri market domestik kita. Lalu yang kedua, yang memang sulit sekali diukur dan memang sulit sekali dirapikan, ditertibkan, yaitu white label. Jadi white label itu baju yang diproduksi dalam jumlah besar masuk ke Indonesia, dikasih cap stempel, nggak tahu itu udah nggak karuan itu. Artinya apa yang saya mau bilang? Sebaik-baik apapun, sekuat-kuat apapun akses pembiayaan yang dibantu di top up oleh pemerintah, sehebat-hebat apapun pelatihan yang kita berikan kepada UMKM, sehebat-hebat apapun pembukaan marketing lah, rumus apapun, saya pikir selama lapangannya belum bisa disterilisasi, nggak akan mungkin UMKM bisa survive. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, dan rata-rata saya yakin juga sekarang, jangankan itu, jilbab aja sekarang impor tuh.
Batik aja, sekarang udah batik-batik impor dari Cina itu udah masuk. Ini kalau saya bicara dari sektor fashion. Belum lagi kalau kita masuk ke buah-buahan. Dulu perasaan saya apel Malang itu masih top. Sekarang dalam benak kepala kita kalau bicara apel Malang itu udah urusannya masalah apa? Isu SMS apel Malang tuh. Udah bukan lagi buah-buahan. Dulu di kampung saya Pontianak itu jeruk Pontianak bagus sekali tuh. Sekarang udah nggak ada. Apalagi kita buka sekarang jam tangan. Jam tangan itu sekarang impor diproduksinya di Cina, di labelingnya di Indonesia. Nah ini yang menjadi perhatian serius pemerintah sekarang ini. Makanya kalau nanti lihat dalam waktu 1 bulan ini kita tegas tuh. Di hulu tuh semua kita tutup semua. Supaya apa? Supaya ada playing fair dalam pertarungan di Indonesia ini. Satu itu. Yang kedua, saya yakin di sini juga banyak pemain-pemain fashion UMKM yang kecil dan menengah. Barang-barang Cina, produknya masuk Indonesia nggak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macam. Seakan-akan kalau barang dari luar itu udah pasti maha benar dengan segala firmannya itu. Tapi kalau barang Indonesia, UMKM lokal kita, dia harus lewatin yang pertama NIB, ngurusin sertifikat halal. Semua yang ada di Indonesia itu disertifikasi halal, PIRT, terus SNI, terus BP POM, dan lain sebagainya. Akhirnya kesimpulan kita melihat realitas ini, berarti mau nggak mau lapangannya harus disterilisasi dulu. Jadi nggak akan mungkin kalau lapangan tidak disterilisasi, ya kita bisa menciptakan produk-produk unggulan kita di tanah air ini bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah inilah yang lagi mau kita lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, bersama-sama dengan Kemendak dan Perindustrian, kita mau tutup dulu nih. Alur masuknya ini kita mau tutup dulu di hulunya, sampai barang di lapangan ini bersih, steril semuanya, baru kita banjiri produk-produk lokal kita di Indonesia ini. Nah saya berharap opportunity ini bisa dilihat oleh teman-teman Kadin sebagai bagian dari peluang untuk bisa mengoptimalkan produk-produk lokal kita yang ada di Indonesia untuk bersaing dan betul-betul menjadi tuan di tanah kita sendiri. Tetapi itu semua kalau hulunya nggak ditutup, jangan pernah berpikir. Jangan, nggak mungkin. Nah ini saya sampaikan informasi ini kepada teman-teman Kadin untuk bisa ikut terlibat dan membuka peluang sektor fashion ke depan akan sangat terbuka sekali opportunity ini. Dan mudah-mudahan Kadin nanti bisa ikut mengambil bagian di isu ini dan tentunya nanti bukan sebagai penertib regulatornya, tapi sebagai pemainnya nanti ikut masuk. Saya sampaikan ini adalah opportunity dan insya Allah Kementerian Keuangan dia konsisten, oknum-oknum bea cukai sudah mulai ditertibkan supaya jangan lagi terlalu mudah membuka akses barang-barang masuk dari luar itu ke Indonesia, dan pada saat ini ditutup barulah nanti kita banjiri produk-produk lokal kita. Nah ini kurang lebih narasi besarnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat juga di sektor pangan, sekarang beras juga, impor beras sudah mulai ditutup, udah mulai ditahan juga impor beras. Nah ini juga semuanya sudah mulai kita tahan, baru nanti ditata ulang, mana yang dikasih pengecualian, mana yang ini. Nah pada akhirnya memang market lapangan domestik ini harus dibersihkan. Nah ini yang mungkin kalau tanya ke saya, bagaimana caranya UMKM ini mau tumbuh besar dan dia bisa secara natural tumbuh di negara kita tanpa ada artificial keberpihakan untuk menutup atau membatasi barang-barang masuk dari luar. Saya mau sampaikan jangan pernah berpikir UMKM kita bisa tumbuh berkembang secara pesat, berkembang tapi tidak akan signifikan dan tidak akan akseleratif. Saya pikir itu dulu yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya membuka
dialog ini silakan kita elaborasi aja apa saja yang memang menjadi concern teman-teman Kadin, baik itu dari sisi pembiayaan, dari sisi market, pasar, dari sisi peningkatan kompetensi dan lain sebagainya.